semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Rizka, salah satu case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini, dimanapun kalian berada, senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, di video sebelumnya, kita telah membahas salah satu program migrasi Australia, yaitu program General Skill Migration, atau yang biasa kita sebut dengan GSM, serta hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk bekerja di Australia melalui program GSM tersebut. Nah, masih ingat nggak sih kalian salah satu tahapan yang harus dilalui untuk bekerja di Australia melalui program GSM, yaitu Skill Assessment? Nah, Skill Assessment atau penilaian atau penyetaraan keterampilan dibutuhkan sebelum kalian mengajukan Expression of Interest atau EOI. Skill Assessment ini sangat penting dan akan berpengaruh pada kesempatan kalian untuk mendapatkan undangan dari pemerintah federal Australia ataupun negara bagian dan daerah untuk bekerja di sana loh. Skill Assessment yang kalian ajukan ini akan dilaksanakan oleh otoritas penilai profesi terkait yang disesuaikan dengan pekerjaan yang kalian nominasikan. Misalnya, kalian ingin bekerja di Australia sebagai teknisi sipil, maka otoritas yang akan menilai keterampilan kalian sebagai teknisi sipil adalah Engineers Australia atau EA. Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 hal penting yang harus kalian ketahui sebelum mengajukan Skill Assessment. Apa aja sih 5 hal penting itu? Simak video ini sampai habis ya. Hal pertama, kalian harus memahami terlebih dahulu bahwa penentuan jumlah pengalaman kerja yang kalian butuhkan dari negara asal akan ditentukan oleh otoritas penilai profesi agar bisa diakui sesuai dengan standar Australia. Maksudnya gimana sih? Jadi, dalam proses skill assessment perlu diingat bahwa kalian harus menominasikan pekerjaan yang berada dalam daftar pekerjaan ANZCO atau Australian and New Zealand Standard Classification of Occupation. Pekerjaan yang akan dinominasikan harus berdasarkan pengalaman kerja yang paling relevan. Misalnya, kalian ingin melakukan skill assessment terhadap pengalaman kerja kalian sebagai teknisi sipil. Maka, kalian harus pastikan teknisi sipil tersebut ada di daftar pekerjaan ANZCO dan kalian juga harus mencari tahu otoritas yang berwenang untuk melakukan skill assessment bagi para teknisi sipil. Selain itu, kalian harus memastikan bahwa kalian mendapatkan pengalaman kerja tersebut dalam masa berlaku yang bisa diakui seperti 10 tahun ke belakang. Jika pengalaman kerja yang kalian ajukan ternyata tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang dijelaskan oleh ANZCO atau misalkan lebih dari 10 tahun yang lalu, maka pengalaman kerja tersebut tidak akan terhitung oleh otoritas terkait. Kemudian, hal penting kedua, kalian harus memahami bahwa otoritas penilai atau penyetaraan keterampilan akan menilai pengalaman kerja yang kalian miliki setelah kalian memenuhi kualifikasi pendidikan tertentu. Maksudnya gimana sih? Nah, dalam proses skill assessment ini, otoritas terkait tidak hanya menilai pengalaman kerja kalian, tetapi juga latar belakang pendidikan. Pengalaman kerja kalian harus sejalan dengan latar belakang pendidikan yang kalian punya agar mendapatkan hasil positif untuk skill assessment kalian. Seperti halnya tadi, jika kalian memiliki pengalaman kerja sebagai teknisi sipil, maka harus dipastikan bahwa kalian juga memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan teknisi sipil tersebut. Contohnya seperti sarjana teknik sipil. Namun, untuk mengajukan skill assessment ini, kalian harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Jika pendidikan yang kalian tempuh belum selesai, maka latar belakang pendidikan tersebut tidak akan masuk ke dalam daftar penilaian oleh otoritas terkait. Tapi tunggu dulu, jangan berkecil hati. Jika pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan kalian tidak sesuai, masih ada loh pengecualian yang diberikan oleh masing-masing otoritas. Misalnya, latar belakang pendidikan yang tidak sesuai biasanya diharuskan untuk atau bisa digantikan dengan memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak untuk posisi tersebut. Hal penting ketiga, untuk beberapa pekerjaan, otoritas penilai atau penyetaraan keterampilan hanya menilai pengalaman kerja full-time kalian. Jadi, pastikan jika pekerjaan yang kalian nominasikan mengharuskan kalian memiliki pengalaman kerja full-time, maka pengalaman kerja yang kalian ajukan dalam skill assessment harus pengalaman kerja full-time. Ingat, pengalaman kerja internship atau volunteer tidak akan dinilai oleh assessing authority. Perhatikan dengan baik pekerjaan yang kalian nominasikan dalam pengalaman kerja kalian
Dan pastikan bahwa kalian mengajukan pengalaman kerja full-time terkait dan sesuai untuk dinilai. Mari kita bahas hal penting selanjutnya. Otoritas penilai atau penyetaraan keterampilan akan menilai pengalaman kerja yang paling relevan atau yang berhubungan erat dengan pekerjaan yang kalian nominasikan. Maksudnya gimana sih? Misalnya, nominated occupation kalian adalah teknisi sipil, maka otoritas terkait akan menilai pengalaman kerja kalian yang paling relevan dengan teknisi sipil. Jika kalian memiliki pengalaman kerja sebagai pelayan restoran, tetapi nominated occupation kalian adalah teknisi sipil, maka pengalaman kerja kalian sebagai pelayan tidak akan dinilai oleh assessing authority. Dan yang kelima, beberapa perusahaan atau karyawan dapat dianggap tidak memenuhi kriteria oleh otoritas penilai atau penyetaraan keterampilan. Kalian harus ingat bahwa setiap otoritas memiliki kriterianya masing-masing dalam menentukan hasil relevansi skill assessment. Setiap perusahaan dan karyawan harus memenuhi kriteria tersebut untuk mendapatkan hasil skill assessment yang positif. Maka dari itu, kalian harus memastikan bahwa kalian telah memberikan informasi yang paling tepat serta menyediakan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi kriteria otoritas terkait. Kalian juga perlu mengetahui bahwa memberikan dokumen palsu atau rekayasa dapat mengakibatkan gagalnya skill assessment. Otoritas penilai atau penyetaraan keterampilan akan mengecek keaslian data atau informasi kepada institusi atau lembaga terkait. Nah, itu dia 5 hal yang perlu kalian ketahui sebelum mengajukan skill assessment. Gimana? Apakah terdengar rumit? Nggak perlu khawatir, karena Wonderland Consulting dapat membantu kalian dalam proses skill assessment. Agen migrasi kami akan menjelaskan secara lengkap dan detail mengenai skill assessment, termasuk proses dan dokumen yang akan kalian perlukan. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang program General Skill Migration atau Skill Assessment, Wonderland Consulting siap hadir untuk membantu dan menjawab pertanyaan Anda. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi kami. Wonderland Consulting memiliki pengalaman yang cukup luas dan beragam dalam menangani kasus visa Australia. Tim kami akan meluangkan waktu untuk menganalisis dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan serta menjamin aplikasi Anda 100% siap sebelum diajukan. Hal ini akan membantu kalian untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dan hasil yang positif untuk aplikasi visa Anda. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami atau mengunjungi situs website kami untuk berita dan informasi visa terupdate lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.